Kalau bagi gua duit kakinya 4 nih, kita kakinya 2, capek ngejar dia. Oh iya benar. Sama kayak ngejar kuda. Kuda kakinya 4 ya. Iya. Nggak kekejar ya kalau di Nggak kejar, nggak kekejar. Kakak kalau udah, iya. Harusnya lu kasih umpan supaya dia datang sendiri. Kalau lu mau bilang, iya siapa yang pernah bilang pindah ke satu bidang yang baru pasti lu dijamin berhasil? Kan nggak ada, Om. Orang Tuhan aja nggak pernah bilang langit selalu biru, Om. Gue berdoa dong, kalau semakin banyak orang meninggal, berarti bisnis gua berkembang. Setuju? Gue mau bilang hidup tuh nikmat sebenarnya, Om. Hidup tuh nikmat. Cuma rasa syukur kita yang kurang dikit, Om. Seputar sahabat. Dan kita udah kedatangan siapa, Bang? Om Wiki. Halo, Halo, Om. Sehat ya, Om? Halo, Om. Salam kenal Rian. Tadi kan udah ngobrol. Aduh. Iya. Ngobrol baru salaman. Ya. Emang biasa. Nah, Om Wiki ini, memang dia adalah salah satu mitra GrabCar ya, Om ya. Iya, betul, Om. Nah, kemarin juga jadi salah satu yang kita apa ya bahasanya ya, kita include juga kalau buat teman-teman yang kemarin datang ke Hari Mitra Grab tuh ya yang di Jakarta, pasti ngelihat muka orang ini di layar gede tuh. Cepet sharing-sharing juga ya, Om ya. Iya, betul, Om. Iya. Nah, tapi mungkin buat teman-teman yang belum kenal, ini kita ada video ya, Pik ya. Boleh videonya silakan. Kita tayangin. Gue nggak pernah nganggap menarik sebagai side job ya, tapi gue nggak pernah mau pakai kata itu. Gue lebih cenderung pakainya itu penghasilan tambahan, karena jelas nambahin duit buat gue kan. Oke, nama gue Wiki, gue join sebagai mitra Grab itu dari tahun 2017, yang kurang lebih udah mau 8 tahun ya bersama Grab. Keseharian gue biasanya gue ngurus kantin sama ngurus karangan bunga. Kalau untuk urus ikan itu berapa bulan sekali gue baru pergi, itu karena gue punya peternakan ikan juga. Gue narik itu pagi, biasanya gue selalu start pagi sampai jam-jam 3. Terus tapi gue udah prepare semuanya itu di sore hari ya. Jadi gue datang kalau ke kantin itu cuma tinggal ngambilin duit sih sebenarnya, ngambilin duit setoran, terus sama gue cek stok opname apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Gue mutusin daftar jadi mitra Grab itu pertama, satu yang jelas flexi time gue bisa dapet ya. Lalu yang kedua, cuannya lumayan bos. Dari Grab itu gue bisa ngasilin beberapa unit mobil gitu ya. Puji Tuhan ini yang keempat, dua udah gue kecilin. Yang satu masih gue sewain ke orang. Pesan gue buat teman-teman sesama mitra Grab, semangat terus, ya kan, kerja buat keluarga, nggak usah pilih-pilih order, kemanapun juga diinjak, tetap pakai perhitungannya kita. Ya modal percaya lah, yang pasti rezeki dan berkat selalu akan ada buat kita. Gokil, tepuk tangan dulu ya. Satu Bang, dari video yang tadi ada Apa tuh? kutipan Om Wiki yang ini buat Grab. Modal percaya. percaya. Itu. Iya, Itu kan jadi tagline juga kan kemarin Iya, kan. iya. Tapi sehat Om sekarang Om, Sehat, kondisi. Om. Gua malah yang lucu nih, pertama kali kenal sama Om Wiki ini kemarin langsung ke rumah. Dia ke rumah gua, Mang. Gua lagi sakit kemarin yang zaman Iya, gua iya, baru keluar dari rumah sakit. Iya. Dia nganter Bunda Diba dari Medan yang lagi ke Jakarta waktu itu ya. Ya betul. Itu gimana ceritanya sih jadi lu yang nganter? Gue juga dapat panggilan, dapat penugasan untuk bawa si Bunda Diba. Ya udah gue bawa. Gitu. Gue cuman jadi dedicatednya untuk nganterin dia aja. Malah lumayan banyak ngobrol kita waktu itu ya di rumah gue. Yoi, lebih banyak ngobrol di sana ya. Iya. Dan itu nggak tahu ya Om yang ke rumah Bang Rian, tahunya Nggak tahu. Enggak, terus tiba-tiba ya pokoknya gitulah ya, gue kenal. Iya. Ya udah kesononya tiba-tiba ada aja urusan sama dia lagi gitu. Emang kadang kan Iya. pertemuannya begitu Bang. Benar, Kita benar, juga benar, nggak bisa benar, nyangka kan. Itu. Malah backgroundnya Om Wiki ini malah gue taunya dari rumah waktu itu yang pas dia cerita dulunya pernah kerja di perusahaan apa Iya, gitu-gitu betul. ya. Terus sekarang jalanin usaha apaan aja. Dan salah satu kenapa waktu itu kemarin Om Wiki juga kita masuk di video itu, video yang kemarin tayang di Hari Mitra Grab, ya salah satunya ya karena bagaimana Om Wiki ini memaksimalkan waktunya. Ya betul. Jadi sekarang kesibukannya nih bukan cuman sebagai mitra GrabCar, tapi juga punya beberapa jenis usaha gitu Om ya? Ya betul Om. Apa aja sih Om? Gue ada kantin, karangan bunga, sama peternakan Om.
3. Aman tuh? Aman om, puji Tuhan aman om. Aman ya? Aman. Ya lika-likunya pasti ada om, dikit-dikit Ya, om pasti ya. ada. Nggak mungkin nggak ada. Nggak, lah. kapan waktunya? Nggak, maksudnya gini, yang gue tahu kan kalau misalnya teman-teman di jalan ya, kayak kadang udah ngabisin waktu di jalan dari pagi sampai malam aja, belum cukup juga gitu om. Cukup kan semua relatif ya om ya, kalau buat gue ya. Kalau penilaian cukup itu relatif. Karena saat ini bagi gue nilainya antara living cost sama yang namanya lifestyle itu beda tipis banget. Bagi gue. Gue mau bilang cukup, nggak pernah ada cukupnya buat manusia. Iya sih, benar. Buat gue ya, gue nilai juga nggak pernah ada cukupnya. Waktu juga kalau dibilang 24 jam kurang om. Nah itu dia maksud gue, 24 jam tuh kurang kan maksudnya. Nah lu malah lu tambah-tambahin gitu urusan lu gitu. Ya, Gimana kan? tuh ngebagi waktunya? Sorry, kita mundur sedikit kali ya. Kalau dari awal lu join di Grab, tadi kan di video di 2017 ya. Itu fokus nge-Grab aja waktu itu, pada saat itu. Gue kantin udah buka duluan sebenarnya om. Oh, yang usaha yang kantin ya? Usaha kantin gue udah buka duluan, gitu kan. Terus udah jalan ya pelan-pelan lah, kita tatap pelan-pelan. Nah, dulu gue di dunia profesional sebenarnya. Oke. Nah, gue kerja sebagai seorang profesional, gue kerja, abis itu gue mutusin resign di tahun 2017 karena satu dan lain hal. Yang terpenting yang buat gue bikin resign adalah gara-gara gue punya abang sakit. Abang Gitu. lu sakit? Abang gue sakit, gitu. Dan dia ke rumah sakit tuh udah intens banget. Dia cuci darah. Oh, lu lah yang bertugas antar ke Betul. rumah sakit gitu, yang bolak-balik. Dan gue lihat ada opportunity apa yang baru nih di dunia ini nih. Oh ya udah Grab, flexi time kan. Kapan gue mau on, kapan gue mau off, ya suka-suka gue. Waktu gue yang ngatur. Gue mau dapat total duit gue berapa, terserah gue juga kan. Iya. Gitu. Tinggal kalau gue rajin ya gue dapat duit banyak, gue males sih gue nggak dapat duit. Gitu. Tapi pada saat itu memang kantin juga udah jalan. Udah jalan om. Dari kapan kalau kantin? 2008. Oh, udah jauh Iya, ya. 2008. Jalan 9 tahun lu baru join Grab gitu ya? Iya. Tapi kan gue di dunia profesional kan. Iya. Dulu kalau boleh tahu apa tuh dunia profesional lu sebagai apa? Gue di Bergerak di bidang apa? di retail om, consumer goods. Consumer goods. Iya. Gue berurusan dengan para wanita. Boleh. Para wanita tuh ya. Iya. Kesukaan itu. Gitu. Iya. Gue berurusan dengan para wanita om. Jadi gue ada di perusahaan kosmetik. Oke. Gitu, di perusahaan kosmetik. Berapa tahun, Tom? Cukup lama om. Berapa 9 tahunan lebih deh om. Posisi udah apa waktu itu? Terakhir yang gue tinggal NSM om, National Sales Manager. Gue Double tinggal digit, Tom ya? double digit om. Lu tinggal tuh ya? Gue tinggal om. Tinggal. Hidup pilihan men. Ya, Apa? benar sih. Hidup pilihan. Hidup pilihan, benar. Gitu. Dan gue pikir kan nggak selamanya hidup gue ngejar duit mulu ya. Kalau bagi gue duit kakinya 4 nih, kita kakinya 2, capek ngejar dia. Oh iya benar. Sama kayak ngejar kuda. Kuda kakinya 4 ya. Iya. Nggak kekejar ya kalau di Nggak kejar, nggak kekejar. Kagak kan udah. Iya. Harusnya lu kasih umpan supaya dia datang sendiri. Benar. Gitu. Iya. Nah, terus abis itu lu tinggal tuh. Gue tinggal om. Lantaran abang lu sakit. Iya. Gue padahal pernah dibilang sama owner gue, udah lu nggak usah resign. Lu tetap kerja aja. Jadi kalau jam lu nganterin abang lu ke rumah sakit, lu datang telat. Tapi gue tolak mentah-mentah. Gue bilang, sorry pak, gue nggak bisa. Karena gue di sini bukan bosnya. Gua Beban bilang, sih, ntar jadi beban. obrolan teman-teman kantor iya, gitu ya. satu dibilang ntar, wih Wiki anak emas. Ya Ah, nggak? iya lagi. Enak banget ya kan? Wah mau jidat dia. Nah nanti gue besok nggak bisa ngepres tim gue kalau tim gue Benar. absen mulu ya nggak? Nah, Gue mau ngomong apa sama tim gue? Lah bapak enak. iya. Bapak telat nggak ada yang ngomel. Ngomel. Iya. Kalau Saya saya telat, ngomel. nah kan gitu. Jadi gue nggak mau tuh. Akhirnya gue putusin. Gue bilang Pak nggak bisa. Saya tetap harus resign. Gue bilang karena gue cuman just a leader di sini gitu kan. Gue bukan bosnya. Kalau lu kan bosnya, lu kan tinggal nunjuk siapa yang mau lu pecat hari ini kan Bisa. Iya, bisa. Iya. Tapi kalau gue kan enggak. Ada sesi gue coaching tim gue, ada sesinya gue harus cut tim gue, ya kan. Kalau gue sendiri nggak jadi contoh kan susah om. Gitu. Gue Ya putusin ada etika yang lu jaga lah akhirnya ya. Betul. Akhirnya memutuskan resign tuh. Resign. Itu keputusan resign kan bukan keputusan yang mudah ya. Maksudnya lu meninggalkan gaji yang udah pada Sulit. saat itu pasti kan lu juga punya kebutuhan yang berjalan kan. Betul. Sulit banget om. Kan kembali lagi hidup pilihan. Itu tos-tosan kan ninggalin kerjaan. Dibilang tos-tosan, iya pasti tos-tosan. Pasti banget tos-tosan. Kalau lu mau bilang, iya siapa yang pernah bilang pindah ke satu bidang yang baru pasti lu dijamin berhasil? Kan nggak ada om.
Orang Tuhan aja nggak pernah bilang langit selalu biru, Om. Cakep. Masuk Iya, itu iya, kalau iya. dia. Kadang juga gelap, Bang. Itu potongannya ntar itu tuh. Iya, potongan itu ya. Bye, itu ingetin bye. Kayak di situ. Itu. Kasih tahu aja. Iya. Itu gue kan jadi selalu berprinsip bahwa ya udah apa yang di depan gue ya gue jalanin dan gue nikmatin. Berbagai macam suka dukanya ya gue nikmatin. Gue juga udah berproses lama gitu kan, udah diproses hidup dari ada, gak ada sampai balik. Ya bukan ada ya, maksudnya cukup gitu kan. Ya berproses lah hidup gue gitu. Sulit, Om. Karena juga rezeki ada yang ngaturin juga, Om ya. Iya benar. Nah Benar. sekarang ini kan kita lebih banyak sibuknya nyarinya kambing hitam, Om. Gimana tuh? Ya orang sukanya nyalain Iya. orang aja. Oh. Tapi kita nggak Kalau pernah nasib berpikir. gue jelek, pokoknya harus ada yang disalahin tuh gitu. Nah, ya. iya. Iya lagi. Gitu. Gara-gara dia nih. Nah, gara-gara si gara-gara A dia nih, sendiri, ya. ya enggak, gara-gara si B nih. Nah, gara-gara, ya kalau kita lagi ngomong lagi begini kan, gara-gara, wah potongannya kegedean nih, income gue jadi lebih kecil nih. Ya, kan gara-gara orang semua kan. Kapan gara-gara diri kitanya? Kalau kira dapat, kalau bicara lagi nge-Grab, dapat harga 14.400, enggak lah, macet, males. Ya kan, gue ngomong fair-fairan aja, itu juga gue alamin gitu kan. Ada nggak? Ya males boleh sekali-sekali, Om, tapi perlu mood booster apa yang bisa buat kita running lagi kan. Gitu. Ya. Nah, akhirnya lu nge-Grab tuh ya. Gua nge-Grab. Nge-Grab. Waktu itu ya karena mungkin karena flexi time itu Flexi kan. time, betul. Flexi time ini artinya waktu yang fleksibel gitu ya. Iya, Kapan betul. lu mau narik-narik, Iya, Bang. kapan lu mau ngurus kakak lu ya silakan. Betul. Mau nganter ke rumah sakit, Betul. ada kantin yang harus diurus juga fleksibel aja Iya, gitu betul. ya. Gue pikir tadi lu mau jelasinnya ke gua kan gak ngerti bahasa Inggris. Ke kamera. Iya, biar Gua udah jelasinnya ke gua nih. Gak ngerti, Bang. Kita biar ngerti. gitu amat, Bang. Iya. Iya. Enggak, kalau Komang mah ngerti. Ngerti, Bang. Baik. Iya. Tapi emang bener sih, cuman kebanyakan orang dia udah tahu deh, Om, fleksibel gitu waktunya, flexi time lah ya. Tapi ya udah di zona nyaman aja gitu. Maksudnya di zona nyaman ya udah gue narik aja udahlah. Jadi nggak ada nyari peluang apa, relasi apa gitu. Mungkin kebanyakan dari beberapa mitra ada yang seperti itu kali, Bang. Jadi ya udah, jadi akhirnya kalau ada apa-apa pun selalu ngeluh gitu. Gua selalu diingetin sama mantan bos gua yang selalu bilang ini, lu tuh jangan kayak banteng ketaton katanya. Apa tuh Banten Banteng ketaton main nyundul aja terus gitu. Iya, Lu nggak pernah tengok kanan kiri, kacamata kuda ya kalau Iya, kita iya, bilang iya, ya kan. iya. Cuma bisa ngeliatnya di depan doang gitu kan. Itu susah, karena gue bisa lihat peluang, oh ada di sini. Jadi gua sekarang merasa bahwa kalau ada problem atau ada satu masalah yang kita temuin, itu ada peluangnya di situ pasti. Gitu, itu pasti ada peluang, Om. Nggak mungkin nggak ada. Challenge-nya ada, ya iya tinggal putar otak kita lah. Tinggal putar otak, peluang apa nih yang bisa gua ambil dari sini? Gitu. Sensitivitas melihat peluang itu yang penting Betul. berarti ya. Tapi kan semua harus diasah, Om. Iya. Belajar lah kita. Ya. Gitu. Ya, tapi emang harus gitu sih, Om. Misalnya kalau kita ngeliat sekarang kondisi panas nih, peluang nih jual minuman, Ya betul, ya. Kurang Wah, lebih hujan ya. nih sekarang, Iya. peluang nih, Jual jualan payung. payung, Betul. jualan jas hujan. betul. Cuman- Gimana kita sensitif ngeliat itu aja? Kalau kita mau ngeluh, bisa juga. Pasti. Cuman daripada ngeluh, mendingan kita sensitif ngeliat peluang kan. Bos gue yang paling saklek terakhir dia ngomong gini, lu jualan es aja, lu nyisain air. Apa yang usaha apa yang nggak ada resikonya? Iya, sih. Gue selalu ingat banget tuh. Nah, terus mentor gue ngomong, ya lu kerja, Itu bos lu di kantor dulu berarti? iya, owner gue. Oke. Iya gitu, ngomong begitu. Nah terus waktu gue sekolah, gue selalu inget ketika gue sekolah, gue bandel banget Om waktu sekolah Om. Dari keluarga gue yang paling bandel. Sampai wali kelas gue dulu, wali kelas abang gue sebenarnya. Iya. Dia pernah nanya sama gue bahwa, lu kok beda banget sama abang lu ya? Katanya. Lu nggak tahu lahir dari mana katanya. Abang lu mah kalem, lu mah blangsak katanya. Iya gue mah, waduh, rusak deh. Begitu ya. Gue dulu Om, namanya dulu SMA nih, zaman jahiliyah ya nggak. Pernah tuh temen gue bawa miras lah. Miras. Bawa miras. Nggak berani kan Om, bener nggak? Kita oplos segala macam. Gue ketua OSIS, ketua kelas Om. Cakep banget. Siap. Mau Gua bangor ketua. tapi Siap. iya, Gua- ketua kelas, Gue megang ketua OSIS, ketua kelas. Minum lah sosokan. Oh, lu salah gunakan lah kekuasaan itu ya? Ya gue sama temen-temen gue. Sama mau marah sama gua. Gitu kan. Iya, kurang lebih ya. Nah, Penguasa. abis itu gue harus ada pertandingan Om. Iya. Dan gue udah yakin, gue bilang gue bawa pulang piala. Gitu, gue udah yakin banget. Nggak boleh bertanding. Tapi gue ngomong sama guru
olahraga gue, udah kita bawa piala terus pulang urusan ntar gue bilang. Ya nggak, udah oke katanya. Abis gue dimaki-maki, terakhir ada tata usaha gue ngomong begini. Dia bilang sama gue, lu inget ya kemanapun juga lu ditempatkan pasti ada orang-orang yang nggak lu suka ataupun yang nggak suka sama lu. Pasti itu. Kayak lu lagi miras begini nih, semua guru pasti akan bilang nggak ada yang suka sama lu. Ya lu salah. Iya kan? Terus lu nggak ngomong lagi, lu ikut-ikutan minum lagi. Iya, gue namanya jahiliyah ya coba mencoba ya kan. Seru nih. Anak Seru. muda. Anak muda, zaman-zaman dulu. Mencari jati Kan diri. kalau kata orang darah muda ya. Kata Bang Haji ya kan. Darah yang berapi-api. Itu dia. Nah, tapi kalau kita kembali ke bisnis tadi ya, kenapa kantin? Opportunity-nya kan banyak Om. Gitu, dan kantin itu ya semua anak-anak kan pasti perlu makan. Waktu itu apa tuh opportunity? Maksudnya apa lu kenal orang pengelola sekolah atau gimana? Abang gua guru yang meninggal. Oh, abang lu Ya, yang sakit, yang sakit. itu guru. Guru. Abang gua yang sakit Di itu sekolah guru tersebut. di sekolah tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu gua kan tahu dong karakternya keluarga gua seperti apa gitu kan. Ya jadi gua lihat ada kesempatan ya udah. Dulu sebenarnya berawal cuman dari apa namanya? Jualan teh Om. Zaman dulu kan sekarang teh Solo nih yang banyak Teh Solo, ya. iya. Iya enggak? Zaman dulu kan Telo, teh manis Solo. Yo, iya. Iya. zaman dulu itu yang happening itu kan teh poci. Iya. Bener ya? Bener. Ingat ya? Zaman dulu itu teh poci kan di mana-mana. Gue pernah datengin teh poci dan gue di-reject. Nggak pernah gue disurvei. Anjir banget. Oh, susah. Wah, parah Gua banget. pikir gampang banget itu. Wah, bikin usaha zaman gitu. dulu, Enggak ya? zaman dia lagi naik daun Om, wah dulu nggak usah mikir deh. Dia nggak jawab-jawab gue. Gue juga nggak habis akal, gue cari kompetitornya. Oh, gitu. Oh iya, gue cari kompetitornya. Gue head to head, gue aduin. Dilala temen gue ternyata area sales manager di Tepoci. Gue suruh orang gue datang ke tempat lu ya. Nggak usah, gue udah ambil kompetitor lu. Dan gue yakin pasti gue lebih gede dari lu di tempat gue. Apa kata temen lu? Temen gue diem aja. Oh, Emang iya. susah kalau ketemu lu katanya. Cuman itu doang. Gue memang teman-teman gue udah tahu bahwa gue itu kalau udah maunya. Pasti gue Ngotot kerjain. gitu ya Ngotot kalau- gue. Kalau udah mau ya. Kalau gue yakin kalau gue punya barang, gue bisa nguasain pasar. Bukan pasar yang nolak gue. Orang gue yang punya barang. Gitu. Si A nolak gue ya gue bisa masih cari B, C, D, E, F, G kan. Masih banyak. Oke, ya. Gitu. Begitu pula kalau sama kayak kita lagi narik, ya gue lihatlah peluang-peluang apa yang bisa dapat. Gitu. Jalan tuh akhirnya si Jalan. kantin Jalan ya. kantin. Awalnya Tepoci tuh tadinya. Iya, bukan teh poci. Dulu namanya Ya, teh lah ya. teh. Produk Ya, minuman produk teh lah minuman. gitu ya. Kita inovasi dengan berbagai macam varian rasa. Teh poci belum keluar tuh, gue bikin varian Sorry, rasa. di titik yang sama kemarin syuting itu. Iya. Oh, beda spot. Oke. Beda spot karena pandemi. Kalau nggak salah ada minuman juga kan yang kemarin Yes. itu. Oh, lu kembangin ya? Iya, ada makanan gitu Iya, dan iya. lain-lain gitu. Berawal dari itu dulu deh cikal bakalnya. Berawal Makin lu dari situ. nguasain lokasi, oh gini nih kebutuhannya ini, Iya, demandnya ini. betul. Lu tambahin lah Gua produknya tambahin apa yang lain, gitu ya. Betul. Di tahun ini juga, sekarang ini lagi challenging banget gua. Apa tuh? Omset gue turun banget. Yang makanan? Yes, Yang semua. kantin? Oh, semua? Iya. Dan gua sampai gua bagi kuesioner. Biar gua tahu berapa sih rata-rata yang Apa sih masalahnya tuh Yoi, apa gitu ya? betul. Biar tepat sasarannya. Kan orang bilang kan gila lu, masa sama anak sekolah lu bagi kuesioner? Gua bagi kuesioner. Gua kasih dia pulpen. Oh, yang ngisi Yang dapat ngisi, bolpen. yoi. Iya sih. Banget ya. Oke, Gitu. akhirnya dapet tuh. Dapat. Kenapanya? Ntar Dapet. tinggal dicari tahu lah ya Iya, solusinya jadi apa gua gitu ya. gua harus berinovasi apa lagi di tahap ini gitu. Oh, berarti lu juga menghindari asumsi ya? Oh iya jelas. Nah, maksudnya kalau kita bikin usaha kan banyak orang berasumsi ya. Ah, ini mah kiriman ini nih. Ini udah jelas nih. Coba Kemarin di gua lihat pojokan lihat ada tanah lagi, ada tanah lagi. malam gua lihat ada abang-abang ngencingin daerah sini nih. Oh gitu ya. Iya, jadi sepi udah. Oh iya. Sekarang gitu ya. Iya, akhirnya jadi gitu kan di masyarakat. Jadi kalau kita kan lu- wajar yang kayak gitu-gitu. Boleh gue bercerita sebelumnya Om? Silakan, Om. Gue dulu yang berurusan demit gue udah main semua Om. Berurusan sama demit-demit itu gue udah main semua. Gue sebutlah yang namanya Gunung Merapi gue ketemu Mbah Marijan udah. Gunung Kawi gue udah berangkat. Ya enggak? Terus yang gunung dalam tanda kutip yang orang bilang suka ada ritual yang aneh-aneh. Gunung Kemukus gue udah berangkat. Jabakat gue udah berangkat. Ada juga yang Sugih Monyet gue udah berangkat. Semua udah gue lakonin. Untuk kayak Oke. gituan. Buat gue itu, gue cuma sekedar, satu dulu gue memang
pengen tahu dan gue pengen cek bener nggak ada. Enggak, sorry, itu kalau kayak gitu lu ngapain? Gue kan dulu sempet bangkrut Om, Yang di mana nih? keluarga gue. Oh, keluarga ya. Keluarga gue bangkrut parah-parahan. Gue habis-habisan. Itu habis-habisan. Untuk mempertahankan ini gue cari dong yang kayak begitu-gituan. Gue pernah ada. Oh, ini solusi mentok nih. Mentok, iya nggak? Ya? Apa ya? Pesugihan nih. Yoi, yoi, Iya, betul. iya. Betul. Gunung nih gue nih. Itu gue jalanin semua dan akhirnya Sorry, ini umur berapa lu? gue lulus SMA itu. SMA? Iya. Oh iya. Abis miras tadi, pesugihan nih gitu. 2000. Iya sih, Lulus ada dulu. efeknya memang. Miras dan Lulus dulu. pesugihan ada kadang-kadang. Gitu. Suges tuh ya. Iya. Kebanyakan lu kayaknya. Jadi Mbak. gue udah habis itu gue udah tekunin semua lah. Yang dibilang namanya uang balik gue juga udah pernah ngerasain Om. Itu apaan lagi? Ada duit itu dibaca-bacain, gue nggak tahu lah mantranya apa kayak gitu kan. Gue jajanin terus duitnya balik lagi, tapi gue dapet duit kembaliannya. Gimana sih? Nih. Gue belanja nih sama lu nih. Lu punya cepet nih. Gue punya cepet. Lu Dulu gocap bacain. nih. Duit gocapan, iya nggak? Oke, gocap. Gocapan. Gue beliin rokok nih. 10.000. 10.000. Kembali 40.000 dong. Ya, 40.000-nya gue ambil, gocapnya balik lagi ke kantong gue. dengan cara Ya gue nggak tahu. Pokoknya gocapnya balik. tiba-tiba di kantong lu ada Di dompet lagi gue aja. iya. Anjay. Itu yang gunung mana? Tapi gue dulu Janjikan deh. gue dikasih tahu, tapi syaratnya nggak boleh beli di warung kecil. Syaratnya itu. Iya, buat gue make sense. Akhirnya seiring berjalannya waktu, kalau orang kecil masa lu mau susahin lagi, ya nggak? Kalau orang yang udah gede, Iya lagi. ya, hilang iya. duit segitu kan nggak ada artinya gitu iya, kan. iya, Nah iya, itu. iya. Tapi lama-kelamaan dosanya banyak juga anjir. Masih mikirin dosa ya Om ya? Oke. Gue ngerasain neraka dunia juga Om sejujurnya. Hmm. Gitu, gue ngerasain neraka dunia. Hidupnya susah-susahnya itu gue ngerasain. Ini baru dunia coy, belum akhirat. Gue nggak bicara dunia sama akhirat. Nanti bukan urusan gue dah. Iya. Bukan kapasitasnya. Iya. Yoi. Bukan ranahnya juga. Ntar dikata sotoy kita. Yoi, kan gak usah. Sintayong. Sintayong. Gitu. Itu jadi gue nggak ada berpikiran bahwa kembali yang tadi lu bilang, gue dikerjain orang, enggak. Tapi gue bener-bener based on data. Jadi gue ngobrol apapun semua harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya percuma. Jadi pada dasarnya kalau bikin usaha tuh ya naik turun itu wajar, tapi Wajar. jangan hilangkan lah asumsi-asumsi yang Betul. begitu-begitu ya. Betul. Ini bukan mungkin buat pelajaran buat para mitra juga ya Bang yang punya usaha gitu kali Iya, ya. iya. Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu, ya lu riset. Iya, Ya betul. by data, jangan Betul. tetangga nih kayaknya aduh asumsi itu hilangin dah. Jadi biar ketahuan gitu Om ya. R&D-nya dulu Om gimana. Iya. Iya. Habis lu research, lu dapat lu bisa develop apa gitu. Kalau dulu kita harus baca waktu gua kerja di salah satu multinational company itu, gua dapat training ada namanya SOS Om. Lu baca situasinya, terus lu langsung observasi, terus lu nemuin solusinya. Nah ini yang selalu gua pakai nih. Gitu, gua baca situasi, wah ini udah nggak bener nih. Terus gua observasi dong, apa penyebab nggak benernya ini. Lalu gua harus temukan solusinya apa. Gitu. Jadi gua nggak ngerasa bahwa, wah kiriman nih, ya nggak. Tapi kalau setan nyangkut sih kadang-kadang lah bisa aja By the sih. way, ini ada yang menarik nih. Ini pertanyaannya si Fikri sih. Langsung Ini kan, nggak, tapi menurut gua perlu juga nih. Lo kan udah ninggalin kantor 2017, terus lo narik. Terus selain narik, usaha lo adalah kantin. Covid, anak-anak nggak sekolah, orang nggak ada yang ngantor. Terus? Iya, lu nikmatin dong. Proses. Siap, dinikmatin. Itu proses Om. Galau gak? Galau Om. Caur ya? Waduh, caur bangur Om. Gua COVID itu waktu abang gua cuci darah itu juga lebih challenging lagi, harus ada swab. Dulu 3.500.000 Om satu orang. Sebelum pemerintah netapin harga jadi 999.000 Cuci darahnya udah biaya. Iya. Yang nemenin swab 3.500.000. per orang, termasuk si pasiennya. Dan gua bertiga. Berarti sekali berapa ya? Lu hitung sendiri deh, nggak usah sebut nominalnya. Iya. Sampai akhirnya gua nemu lah satu rumah sakit yang bisa mengcover dapat subsidi dari pemerintah. Itu yang nyelamatin gua. Jadi waktu itu recovery, wah sakit Om, sakit banget. Gitu. Tapi kan orang nggak perlu ngelihat kita susah ya. Gitu. Jarang biasanya juga gua selalu punya kebiasaan susahnya gua orang nggak usah tahu, senangnya gua juga orang nggak usah tahu. Lu mau ngerasain seneng gua dikit boleh lah. Tapi Kita dikit. pas yang swab 3.500.000 menurut gua pas lu
itu lu pakai ilmu yang duit balik cocok tuh. Wah, Iya. tapi duit, Masuk tuh. Iya. Masuk tuh. tapi duit itu kan nggak bisa Om, buat begitu Oh, kan. nggak bisa ya? Buat pom bensinnya kagak bisa katanya kalau dipegangin duitnya begini panas nggak mau balik dia. Gue juga gitu. kagak ngerti ilmunya dari mana. Banyak Bang, nggak segampang itu. Syarat ketentuan berlaku ya? Yoi, Ilmu term and itu- condition Iya, apply. iya, iya. Ribet-ribet berarti ya. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Dan waktu COVID itu bertahan ya, bersyukur juga ya. Gue bilang terus terang, Grab itu nolong banyak. Karena Grab punya inovasi waktu itu ya. Kan gue di Iya, iya, four wheel ya, di mobil. Dulu kan nggak ada layanan adanya namanya Grab Express, Iya. Grab Food, gitu-gitu kan. Nah, tapi dan ketika Grab melakukan inovasi, adalah dia memberikan apa namanya dulu, kalau kita mah bilang kayak kandang burung ya, partisi ya. Iya, iya, Partisi. iya. Iya nggak? Ya, bikin kasih partisi, dan itu kan kita ketika ada kehidupan kita bisa mulai jalan. Dia tidak membuat kita kaya saat itu, Mhm. tapi bisa membuat kita melanjutkan keberlangsungan hidup. benar. Itu sih prinsipnya gua. Karena semua negara kan terdampak akan hal ini. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi emang itu tadi lo bilang sih, akan selalu ada orang-orang yang nyari kambing hitam gitu. Yes. Padahal ya emang dunia begini keadaannya Iya, sekarang. betul, Lo mau betul. nyalain siapa gitu. Iya, betul. Jadi sulit Om kalau lu mau nyalain orang mulu, waduh nggak habis-habis deh. Iya, nggak habis-habis. Gitu. Makanya bagi gua binatang yang paling kasihan di dunia cuman kambing. Iya, karena Lebaran haji dipotong, hari Iya. biasa jadiin kambing hitam. Iya. apalagi yang hitam, yang putih mah mending. Iya. Yang hitam yang Iya, kesian. iya, iya, iya. Nah, Gitu. itu pada saat itu bisnis kedua lu udah ada. Yang karangan bunga udah ada tuh. Pas pandemi ya. Pas pandemi udah. Nah, waktu pandemi lu ceritakan gini, dulu doa gue jelek juga nih. Gitu ya. Gue punya karangan bunga. Iya, nggak ngerti nih arah cak mana. Iya. Gue berdoa dong, kalau semakin banyak orang meninggal, Tuh kan bener. berarti bisnis gue berkembang. Setuju kan? Laris di karangan bunga gua ya. Lu nih, Gitu ya Om ya. lu udah lah miras ya. Ngelmu, doain orang biar termati. Doain terusin Mang. Udah. Ngeri. Jangan gitu. Nah, ikut-ikutan lagi gua. Ini kan tapi kan diceritain lagi Bang, ntar dulu. Oh, iya, 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 Jelasin iya. dulu, sabar. Ada penjelasannya. Ada Ada penjelasannya. Gue berdoa ya, dulu wah kalau makin banyak orang mati, at least makin berkembang. Iya kan? Tapi bener-bener Jangan Tuhan. iyakan ke gua lu. Gua harus jawab apa? Iya juga, masa gitu jawaban Iya gua. sih. Iya sih. Udah lu apa di pikiran lu aja, gak usah iya kan. Gua cari validasi dong. Gua cari validasi ke gua. Jadi gue di saat itu gue berpikir ya, tapi Tuhan izinkan kan, bener gak? Tuhan izinkan banyak orang, begitu banyak orang meninggal ya. Oh iya juga ya. Iya kan? Pandemi nih ya. berarti. Pandemi, banyak orang meninggal kan. Tapi ada yang order, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena apa? Nggak ada yang dibawa ke rumah duka, Bos. Bener. Ada yang langsung dikremasi, Iya, ada yang langsung harus dikuburkan di hari yang sama, bahkan di jam yang sama kalau bisa. Gitu Bahkan kan. tanpa ada upacara, Iya, tanpa ada apa-apa ritual gitu ya, apapun lah. ritual apapun Nah, ya. gitu. Ya itu. Gue berdoa itu, wah udah kemana-mana deh. Daya beli masyarakat juga turun drop lagi kan ya. Oh iya, parah. Boro gitu beli kembang ya kan. Iya nggak, buat makan aja bagus. Sekarang katanya. borok kali beli kembang. Gitu. Iyalah. Iya. Terus. Ya Gimana udah. itu? Sorry, karangan bunga lo kapan bukanya? Gua karangan bunga itu 2000 berapa ya? 2018 Oh, setahun setelah lo join Grab, Ya. lo nambah usaha. Ya, gua Bikin kalau usaha. karangan bunga itu serunya dulu berawal dari ngopi-ngopi ringan Om. Mm-mm. Sama teman gua di Dunkin Donut tuh. Oke. Gitu. Gua ngobrol, sharing-sharing. Kita harus mikirin apa ya? Lebih ke pendapatan tambahan kita itu apa ya? Gitu, pendapatan tambahan kita itu apa? Terus gua ngobrol-ngobrol. Nah, teman gua memang punya expert di bunga. Akhirnya berdua ngobrol, jadilah ini karangan bunga. Karangan bunga. Jadilah tuh karangan bunga. Tapi kalau usaha karangan bunga kan maksudnya satu daerah kan ini Iya. kan semuanya banyak kan gitu. Dia Kalau semua lu- tuh dagangan gituan semua Iya, gitu. kalau lu begitu juga apa enggak? Enggak, gua kan pakai workshop kecil kan. Oh. Gua workshopnya di rumah Om. Gua sebenarnya sewa Rumah. tempat. Oke. Gua nggak di tempat yang rame-rame kayak di jalan kesehatan kan tuh ada tuh. Ya. Iya nggak? Ya, Iya. itu. Gua Karangan nggak. bunga semua. Ya, Semua gitu. toko Atau bunga di gitu-gitu. Mangga Besar gitu kan. Banyak Ya. gitu kan. Nah, gua nggak. Gua pakai workshop sendiri di tempat kecil lah. Gitu. Oke. Nah, si Om Pikri pernah kan yang datang tuh, iya nggak? Oh iya Bang Bek. Iya, pernah.
Itu dia jawabannya, kirain ngantuk kali. Jadi ya Oh, itu, berat. gua dari situlah gua mulai jalanin. Nah, klien gua tuh siapa yang beli karangan bunga adalah tempat kerja gua yang lama. Oh iya. Jadi itu dulu nih yang cikal bakalnya. Awalnya Jadi yang pada beli. awalnya. Terus gua sempat ngancem, ya kalau lu nggak beli nggak usah temenan sama gua, Cok. Ya, bercandaan lah ya. Ya Gitu. bercandaan lah ya. Iya kan? Ya lu ngirim banyak ya nggak? Gua jual masa lu nggak beli sama gua, lu beli sama orang lain. Buat apa? Gitu. Ya itu beli. Nah, gua bukan MLM, MBM, mode by mode gitu. Iya. Mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Iya. Itu Gitu. dia. Ya Gitu, soalnya kan Lu si Wiki buka tuh, ya udah Ah. beli sama dia. Ya, oke, gua terima Iya, dengan iya, senang hati. Nah, emang itu Iya, kantoran selalu punya vendor karangan bunga tuh. selalu Lu ada. akhirnya. Ya akhirnya gua. asik Iya. Gitu. Ya kalau nego-nego TOP mah wajar lah ya Wajar. buat gua ya. Nego-nego TOP tuh wajar gitu kan. Jadi ya sampai gua juga nge-approach Grab sendiri untuk gua bareng gua jadi vendor buat Grab gitu kan. Gua approach juga ya, ada opportunity masa nggak gua ambil ya enggak. Di mana ada kesempatan di situ ada Sikat Wiki. terus. soalnya kan gini Om, lu Yang penting cuan, Bos. Iya. jualan bunga nggak di wilayah yang orang banyak jual bunga kan Bang. Ya itu harus di Emang gimana harus caranya jemput, nih? jemput Iya. bola sih ya. Iya, jemput bola. Terus juga ya gua pakai dibilang ya banyakin kaki aja Om. Jadi ketika ada teman-teman yang mau, lu mau jualan, mau jadi reps-nya Iya. gua, boleh. Kalau kata orang mah referralnya aja ya, Kak. Calon Affiliate. Iya. calonnya deh. Affiliate. Ntar dapat persenan Pakai dari gua. affiliate. Yoi, gua kasih lu harga sekian, lu mau jual berapa terserah lu. Karena kan sifatnya kalau karangan bunga kan nggak ada pagunya berapa. Lu punya budget berapa sih nih gua bikinin. Iya. Tapi bottomnya berapa udah ada. Ya, Gitu. Ya rate-nya ada Iya, minimumnya. bottomnya ada. Kalau ke atas-atasnya kan nggak ada Om. Tapi bener nggak sih Om itu yang misalkan sisaan bisa dibayarin lagi sama tukang bunganya? Waduh, lu buka dapur gua, Cok. Oh enggak. Itu emang banyak hal yang gua. Bener nggak sih? Tapi bener. Bener ya? Bener. Bisa diambil, maksudnya Iya. karena bukan diambil bunganya tapi rangkanya gitu Semua pun bisa diambil, semua bisa kan. dimanfaatkan. Oh. Itu, semua bisa dimanfaatkan. Ada lagi yang dimanfaatkannya itu busanya sih, gabusnya sih. Iya. Iya. Styrofoamnya itu ya. Gabus yang buat nancepin Oh, bunga yang segernya. hijau. Iya. Itu. Karena sebenarnya yang dibeli tuh bukan cuma sekedar bunganya, tapi momennya kan. Momennya, Iya. betul. Bahwasanya lu respect sama orang yang udah meninggal ini. Atau yang dia Buat tulis, nikah. Atau buat grand opening. Grand opening. Betul, gitu. atau apa. Ya gitulah ya sebenarnya. Ya kalau udah kelar mah udah. Gitu kan? Iya, Iya. kadang gini Om, soalnya kenapa gue tanya? Kadang adanya gitu, orang juga yang ketempatan bingung buang ya. Lah bener, Oh iya, Bang. limbahnya Bang. banyak. Lah iya, makanya lah ini terus gimana? Telepon aja ntar juga diambil. Oh gitu, ntar dibayar lagi tapi oh gitu. Iya. Jadi Oh, dibayarin iya. lagi Bang gitu, Iya, nggak iya. cuma sekedar diambil makasih gitu. Bener. Itu makanya bener. Tapi tadi kan lo cerita kalau yang usaha bunga ini berawal dari ngobrol-ngobrol sama temen-temen, sama Iya, temen tuh. Teman gue. Betul. Itu temen lama. Lama sekali. Nggak, maksud sih. gua, poin gua kenapa gua nanya gitu tuh kan artinya lu partneran sama dia ya? Iya, gue berpartner sama dia. Lah, kalau buat gue, sekarang kita mau mulai sesuatu itu kalau kita bisa mempekerjakan orang yang lebih pintar dari kita, why not? Gitu loh. Tapi kan ntar mau Iya. dibong-bongin lagi. Ya, Kan dia lebih pintar nih. Iya. kalau pintar Ntar sama... gua Gue juga dibong-bongin. punya prinsip sih, sebelum lu jadi maling, gue udah jadi perampok. Iya. Ya kan gue udah bandel loh. Iya. SMA gue udah miras. Ah, iya. Baik lagi ke situ, bener. Lulus Bang. SMA ngelmu. Iya. Apa lagi? Iya kan? Iya lagi. Ngelmu langsung. Ngelmu. Lu belum jadi penjahat, gue udah jadi perampok, Om. Iya. Berarti emang nggak ada ketakutan itu sama sekali ya Om ya? Takut sih dari sisi manusia pasti ada. Iya. Tapi kan kita meminimalkan hal-hal kayak gitu, nggak usah harus berpikir negatif Ya, mulu lebay, kan. nggak usah Iya, lebay lah. Iya. mulai ntar kalau mikir Iya, mulu kalau kan. lu mikir negatif, kalau lu bicara lagi secara ilmu, loanya ntar lu tarik ketrek hal-hal negatif lagi kan. Mhm. Iya, akhirnya Gitu. Tapi lu gimana tuh? Lu nentuin akhirnya lu yang ngajak partnerannya sama teman lu yang itu. Iya. Sementara teman lu kan banyak pasti kan. Ya karena gue ya dia Bagaimana memilah teman untuk bisa dijadikan partner usaha? Karena kadang ada yang bilang kalau udah urusannya bisnis kadang sensitif tuh, teman bisa jadi musuh. Jangankan teman, saudara juga bisa rusak hubungan gitu. kalau gue bahasnya nanti terlalu
teknis repot ya. Jadi kalau gue mau milih teman biasanya pertama gue cuman gampang lah ajak dia makan. Dari makan kan akan ketahuan. Kulik di situ ya. Yoi. Gimana sudut pandangnya dia gitu ya. Selalu gue pakai prinsip kalau lapar goblok kenyang, lapar galak kenyang bego. Pas lagi bego lah tuh lu masuk ya. Yoi. Anjir. Jelek sifat lu ya. Masuk tuh. Iya. Langsung kalau itu kan yang ngomong jadi kayak alam bawah sadar dia kan. Wah ini orang begini ya. Iya nih. Iya, Wah, jadi iya juga. antara Iya juga, peralihan iya kan. juga. Pokoknya Iya. nanti gue kabarin deh lu pasti. Iya, Kenyang. Iya terus. Iya, mulai. Lapar galak kenyang bego. Iya. Gitu. Jadi gue di situ gue mulai terus kan ketika awal kata orang kalau mau berbisnis ketemu partner, oh iya mah kalau dia perlu mah iya aja, setelahnya enggak. Ya tapi kan lu approach-nya gimana juga kan Om? Engage dia juga kayak gimana kan? Lu melakukan pendekatan yang seperti apa? Lu tes mulai sedikit-sedikit kan nanti juga akan ketahuan Om. Iya sih. Gitu. Soalnya ada kan kondisi di mana kita pengen bikin usaha, tapi kita sadar juga kalau kita nggak bisa sendiri gitu jalaninnya gitu ya. Kita cari partner, enggak lagi nggak bisa kerja lagi orangnya gitu. Atau visinya beda gitu, ngerti kan? Iya, Nah, betul. lu pernah nggak ada kondisi di mana beda lagi visinya nih? Aduh, nggak lagi nih. Pernah nggak bisa gua Om. nih. Pernah di peternakan ikan gua. Oke. Wah itu kusut cangcirut abis Om. Kemarin juga gua baru kena. Apa tuh? Ditipu apa? Iya, gua iya? kecolongan banyak Om. Dibawa duit lu? Pakan dijual, ikan nggak dikasih makan sehingga gagal panen. Gagal panen tuh mati. Nggak, pertumbuhannya nggak ada, lambat. Oh, Lu nggak- telat dia- makan stunting Iya, kalau iya, bahasa iya. sekarang. Dia Nggak sesuai spek lah. Iya, speknya gitu. nggak layak jual gitu akhirnya Iya, gitu ya. betul. Itu ada, tetap ada Om. Tapi buat gua ya itu udah resikonya kita juga. Tapi Tapi itu juga belajarnya sih sebenarnya ya. Akhirnya Belajarnya. jadi tahu tuh, oh nggak boleh kita tapi kayak gue gini. juga harus akui bahwa itu gue self reflectionnya adalah gue yang salah. Karena pada saat itu gue kendorin monitoringnya. Oh iya benar. Gue Oke. kendorin monitoringnya dan gue ada salah dalam menyampaikan ke warga sekitar di sana. Ya ada yang salah gue sih, part of salah gue. Kenapa gue nggak menjelaskan bahwa ini tuh begini, ini begini, ini begini gitu kan. Sehingga orang anggap itu, oh mungkin si Wiki udah main yang ini nih. Jadi ya udah kita ambil nggak apa-apa. Gitu. Lo ada kesalahan pada manajemen pengelolaannya gitu lah ya. Ya, Kurang lebihnya ya. gue ada salah di situnya gitu. Terus apa yang lu lakuin Om? Pas udah tahu gitu orangnya ini begini. Yang paling pertama terima nasib Om. Ya, Mau apa lagi? Mhm. Habis terima nasib baru lu benerin. Kan gue kemarin sempat pergi ke Jawa juga untuk ngerapiin beberapa hal, yaitu SKS, Sistem Kebut Sehari. Iya, Oh, iya, iya, iya. sama kebutuhan. Nggak, untuk ke personanya, ke orangnya itu. Ya lu nggak bisa apa-apain Om. Tapi Om, gua ada yang menarik sih sebenarnya. Lu akhirnya setelah singkat ceritanya tadi kita obrol, lu ada kantin, lu ada karangan bunga, Karangan lu bunga, juga ada lele. Lele. Ada orang yang bilang bikin usaha tuh ikutin passion lu atau bikin usaha yang lu ngerti. Ya. Yang basic Ngerti lu kembang, ngerti lu lele gitu maksudnya. Emang dari dulunya lu udah ngerti atau lu ngeliat potensi dulu baru lu pelajari biar ngerti? Gue lihat potensinya dulu. Oh, kalau lu berangkat dari potensi ya? Iya. Gue lihat kebutuhannya dulu apa nih? Needs-nya orang yang gue cari dulu nih. Nah, karena ya kembali lagi mungkin karena ini gue kebawa dari PMA yang gue kerja dulu ya. Jadi gue ngebangun gue harus ngebangun needs-nya orang, gue harus bisa touching heart-nya gimana. Gitu. Baru gue akhirnya, oh ini needs-nya ada di sini nih. Dari needs-nya ada di sini, baru gue tumbuhin ke, oh ya bikin ini ya. Gitu. Dari mana lu bisa tahu needs itu? Nggak, ya tadi kayak tadi gue bilang ya, kalau kita nonton TikTok atau apa sekarang ya, kan kalau kita bicara wirausaha, mungkin akan banyak bicara tentang passion. Si ada tuh yang passionnya lele gitu. Gua passion gue lele sih. Ya, kayaknya Kalau bicara passion kan Om susah Om. Kalau bicara passion lu nggak pernah jalanin dulu, lu mana tahu lu ada di mana. Sekarang seberapa kita kenal terhadap diri kita sih, gitu kan. Gue tahu gue punya keterbatasan sehingga gue juga perlu mempekerjakan orang. Tapi kan kalau lu mau bilang passion ya gue nggak bakal ada passion di sini Om. Kalau dulu bilang gue jujur gue lulus S1 juga karena terpaksa,
Kenapa itu? Ya karena gue, S1 lah apa, Om? S1 gue ekonomi, manajemen bisnis. Hmm. Ya nggak perlu sekolah, ya nggak perlu belajar. Lu mau belajar farmasi, lu tiap hari mesti ngitung-ngitung, repot. Ya lu belajar hukum, lu mesti ngerti bahasa hukum, repot. Ya nggak perlu ngotak apa? Ya itulah. Bukan nggak perlu ngotak sih, maksudnya lebih ringan lah. Enggak sih, Gitu. gua ekonomi mati sih, gua tetap. Iya. Iya. Dia udah Lanjut tapi. Jadi gue itu berawal dari situ ya, terus gue pikir lu mau ngikutin passion. Ya itu juga bukan passion gue, kuliah. Iya. Sekarang pertanyaannya, kita dari dulu, dari kecil dididik orang tua sampai gede, pernah nggak kita diarahkan menjadi seorang pengusaha? Enggak. Iya. Kalau yang sorry to say, ya salah satu buku yang merubah gue ya Rich Dad Poor Dad lah. Oke. Gitu. Oh iya, keluarga lu berasal dari keluarga yang kayak gimana, Om? Pedagang, Palu gak ada, Palu cari gua ada. Wah, itu dia tuh. Palu gak ada. Apa lu Gitu. perlu? Gua ada. Lu mau Nah, apa? lu tumbuh dalam kondisi seperti itu berarti? Yes. Lu tumbuh dalam kondisi bagaimana melihat peluang, Betul. bagaimana membaca resiko, yang kayak gitu-gitu ya? Dan gue jadi inget waktu Sorry, dulu. apa ini lo? Apa tuh? Orang tua lu usahanya apa? Apa aja ada. Nah, apa aja ada tuh Dikata gimana sih? Palu gak ada, Bang. Nggak, biasanya kan kalau, Gua- maaf nih, kalau Chinese biasanya kan toko nih. Ya toko, ada toko. Dulu bokap tuh sempet material, restoran, segala macem. Ada yang timbul tenggelam, ada yang bertahan gitu ya? Iya, betul. Ada yang timbul tenggelam, ya biasa lah. Namanya dinamika hidup kan pasti ada, Om. Nggak mungkin lurus-lurus aja jalannya. Tapi paling nggak lu udah belajar dari bagaimana melihat orang tua yang gagal tuh ada gitu. Ada. Nah kan ada orang-orang yang untuk mempelajari bisnis tuh nggak ngerti gimana handle kegagalan gitu, Om. Iya kan? Yes, betul. Nah kalau lu udah terbiasa melihat kegagalan, ya udah biasa aja. Gagal mah gagal, tinggal bangkit gitu. Iya, betul. Bukan Nah, kapok. Gitu. jadi kan lu nggak mungkin kita dari lahir tiba-tiba lari kan, Om. Ya kan kita belajar jalannya jatuh-jatuh mulu. Ya gue selalu inget itu aja sih. Karena Tony Robbins, guru gue selalu bilang, ya kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Gitu. Kalau guru gua leader apos. Bocah jaktim. Iya. Kemarin 17-an di BKT. Nah itu banyak juga Leader tuh. apos, Motivasi-motivasinya ada tuh. dia. Selamat siang. Segitu ya. Betul, Iya. betul. Cuman kalau ngomongin fashion, balik lagi Om. Kalau lu fashionnya udah lu banget, duitnya udah ada, cuman lu gak ngerti, sama aja bohong, gak bakal jalan gak sih? Nah, banyak orang yang terjebak untuk bicara bisnis. Gua siapin dulu modal. Iya. Duitnya ada, nggak tahu mau bikin apaan. Nah, berarti kan kalau yang gue lihat dari kemampuan lo adalah bagaimana sensitif melihat peluang kan ya. Yes, betul, Om. Nah, peluang lele deh, kita nggak usah yang mana-mana deh. Kok lu bisa melihat ada demand lele? Karena gue suka makan pecel lele. Terus? Oke. Gue berawal gue suka Goyang, makan, oke. gue Oke, doyan. Gue juga Lelenya. suka nih, gue juga Sama. suka nih. Gue suka makan lele. Terus gue lihat ini kan nggak mati-mati ya. Saat gue cuma berasumsi dari tempat gue sampai ke sini tuh ada beberapa warung pecel lele. Iya. Gue dari dulu tuh suka melakukan observasi biasanya, Om. Dari gue kecil. Gue dulu waktu SD aja gue udah bisa nanyain tukang buah dorong, ya buah keliling. Sehari dapat duit berapa? Dari gue SD tuh. Bocah lah, nggak apa. Bocah. Emang udah ada di darah lu kayaknya ya. Iya. Bisnis Emang tuh udah nurun, Bang. Iya, 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 Gitu. iya. Jadi gue tanya, lu keliling berapa jam? Itu gue udah tanyain tuh, jam gue SD tuh. Lu dapat duit segini. Lu hitung tuh ya berarti ya. Oh dia keliling berapa jam, dapat duit segini, berarti per jamnya segini. Oh iya, kurang lebih begitu. Iya, akhirnya gitu. Iya, kita Ada mulai logika analisa yang gitu. berjalan di umur lu yang masih sangat muda pada Iya, saat itu. akhirnya gue bilang, wah ini sekian. Oh ini peluangnya gede nih. Sedangkan gue coba tanya-tanya, ada momen-momen tertentu sampai dibilang, lele kosong, ikan kosong lah. Gue nggak bilang lele. Ada tuh kondisi itu. Ada kondisi itu. Nah, ada akhirnya gue masuk nih. Iya, Gitu ada, loh. ada kesempatan. Terus Iya, gue iya, iya. ketemu juga nggak sengaja dengan teman gue yang di Jawa itu, dulu pengusaha ayam petelur. Bangkrut tuh. Kenapa? Ya, tambah bangkrutnya pas gara-gara pandemi yang harga telur berantakan itu. Oh iya, iya. Ya, tapi sebelumnya gue udah ketemu dia dan dia punya lahan, oke kita ngembangin lagi. Gue punya satu temen yang itu sampai, gue nggak ngerti tentang perikanan. Iyalah, itu kan susah, Om. Lele itu susah. Susah. banget. Iya, maksudnya makannya, suhunya, Iya, betul. besar kolam aja ada Ada ininya, hitungannya, ada hitungannya kan. betul. Gue sampai belajar, Om. Kalau boleh dibilang mah kayak kuliah perlelean gitu ya, perikanan lah. Lama ngajar ya? Atau lu belajar sambil jalan aja? Udah jalan karena ada yang bisa, tapi ternyata yang bisa ini salah tekniknya. Loh. Pelan-pelan gue rubah. iya. Pelan-pelan gue rubah.
Kalau gue ngerubah orang, kalau gue nggak memberikan dia bukti dan contohnya, dia nggak bakal bisa ngikut, Om. Iya. Iya, ya. Jadi gue bilang, oke, sekarang di tempat lu lakukan yang seperti ini, di kolam yang sebelah sini pakai cara yang ini. Bandingkan. Kalau lu Modal mau apa lu? Baca buku aja. kagak lah, gue bener-bener belajar sama ada guru perikanannya. Iya, Guru lele. Guru ya ikan. Gule. Guru lele. Master of lele. Tapi ngomong-ngomong, Gitu. Om Inggi, nih, air dulu kali aus gitu kan. Agak Oh, aman, air aman, bener ini? aman. Lah, air. Gua kira air gimmick. Bener. Bener tuh diisiran tadi sama Kakai. Kai, makasih Kai. Udah tidur. Coba itu. Om ya, di ini ya. Iya, Mau aman. soalnya. Bang Rian. Lu tuang gelas lu sendiri, Bang. Nggak kan, nggak, sono. Gak, gue udah aman. Maaf kita kurang perhatian. Enggak begitu. Bertamu di sini kita ada Nah, iya Bang. ada anuan-anuannya, Ini Bang. kalau di daerah Kalimantan malu udah dituangin air gini, namanya udah air pengusir. Oh iya gitu. Iya, Kalbar lu Enggak. coba. Cilandak ini mah. Cilandak. Enggak nyampe Kalimantan ini. Itu dia tuh. Ngomong mulu kita soalnya nih. Nah, seger kan kalau udah begini kan. Iya, Nah. Iya. Sama Seger tadi. tuangin lain kan. Lah iya Bang, kita mau nuangin bagaimana nih? Yang susah. Jadi kan kaki enak gitu kan. Lele, master of Lele. lele. Belajar ke master of lele. Langsung, Iya. Master of Lele. Iya. Belajar pelan-pelan, Om. Belajar pelan-pelan. Terus kalau lu mau jadi orang yang sukses berikutnya Nyari kan, lu. Karena nyari. nggak mungkin kan, oh ada nih gue kenalan kan gue cari. Terus gue lihat dari cari itu, gue punya kebiasaan memang selalu observasi itu ya, Om. Karena observasi gue terlalu kenceng kali ya. Jadi gue udah cari dia, gue anggap dia benar seorang yang berhasil apa enggak, gue akan cari muridnya dulu nih. Gue lihat nih. Validasi dong. Validasi. Oh iya berhasil nih muridnya nih. Ya udah deh. Gitu. Gitu. Bahkan sebelum waktu gua kerja apapun, gua selalu cari tahu sifatnya N+1 gua, bos atas gua langsung. Sukanya apa, nggak sukanya apa gitu Jadi ya. ketika itu gua bisa ngomong masuk ke dia secara psikologinya masuk, Iya, kerjaan gua masuk gitu. Jadi dari dulu gua selalu menekankan itu. Gua nggak bakal kerja yang asal-asal main jalan-jalan. Ada yang kayak gitu. Iya. Yang ada itu yang akhirnya jebol banyak, robot trading, Om. Jebol di situ loh. Banyak, Om. Jangan Wah, diinget-inget gitu. itu. Iya. Itu yang dibilang Banyak memulai banget sesuatu itu. lu nggak pakai ilmunya, itulah kena di situ. Iya. Gitu. Nah, tapi oke ya, lu punya kantin, lu punya karangan bunga, lu punya ternak lele, ada observasinya masing-masing bisnis tuh ya. Yang tadi kantin juga lu sampai ada nyiapin kuesioner, Yes. apa Iya. yang bikin sepi gitu. Iya. Kembang juga gue yakin ada lah yang lu lakuin Iya. yang di luar cuman sekedar bikin karangan bunga, tapi lu ada pengembangannya kemana lagi nih, Iya. nawar-nawarin ke teman-teman tadi kan. Betul. Sampai yang lele sesuatu yang nggak lu pahami tapi harus lu pelajari. Yes. Nggak cuman itu, lu juga nge-grab. Yes. Sehari itu cuma ada 24 jam. Iya kan? Masa tidur 15 menit kan enggak dong. Kagak mungkin lah. Nah, Ayam. lagi mana Itu nih? 15 menit. Tips membagi waktu tuh bagaimana? Gua tidur itu jam 9 atau jam 10 sebenarnya gua udah lowbat, Om. Nah, udah. Wah, gua udah harus masuk kamar tuh. Pokoknya jam-jam segitu. Jadi gua juga kebiasaannya narik Grab itu selalu dari pagi. Pagi itu jam berapa? Jam 5, Om. Oke. Jam 5 pagi. Nah, jam 5 pagi gua jalan, kemana aja gua bawa, terus sampai jam 2 atau jam 3 gua udah back. Gua udah pulang. Sore tuh. Sore. Sore udah pulang. Ya. Terus gua ke kantin, gua ngecek-ngecek dikit, ngambilin duit. Udah, terus gua udah prepare nah. Kontrol bisnis ya. Kontrol. Nah, Yang itu dulu tapi yang kantin dulu kantin biasanya. dulu. Kan kantin sama karangan bunga kan nggak jauh. Kalau pengen ke karangan bunga. Kalau nggak ya cuma by WA doang, aman-aman. Sorry, kantin ini berarti yang sekarang yang jaga siapa? Berapa orang? Ada 3. Kantin. Yes. Apa gitu? Maksudnya, sorry. Kan kantin itu sekarang lu ada yang minuman, Iya. ada yang makanan apa? Makanan ada snack-snack sih sebenarnya. Makanan beratnya nggak ada gitu. Snack, makanan kecil ya, cemilan ya. Cemilan. Terus ada ya, kalau yang beratnya ya rice ball gitu lah. Oh, rice ball. Dan Di coming titik soon-nya- yang di titik yang sama sama. Dan coming soon-nya Warmindo sih. Ih, Di tempat yang itu. amin. Itu sih, Gitu. itu juga Iya, impian iya. situ. Tapi impian sekarang kita harus tahu lagi di pasar mana lo bergerak kan. Iya. Angkanya Iya, iya, bisa berapa. Sama kayak Coca-Cola kan. Coca-Cola di warung 3.000, di diskotik 100.000 coy. Iya, iya. Tinggal lu mau main yang mana. Iya, gitu ya. itu sih pilihan.
Pilihannya di situ doang. Nah itu, sorry, sekarang berarti di situ 3 tuh, di kantin 3 tuh. Lu harus kontrol, memastikan tidak ada fraud, gitu-gitu kan. Pas fraud masih ada lah dikit-dikit mah. Iya, dikontrol aja. Iya dikontrol. Tipis-tipis ya, gue Iya, maafin. Gue yoi. maafin kalau tipis-tipis, tapi gue pantau nih. Iya, oi. Ya, Gitu. tapi kalau udah mulai agak tebel, udah mulai Oh iya. ada lah digedor dikit gitu Betul. ya. Tapi juga di situ gue bersyukurnya kan gue dibantu cici gue ya. Cici Oh, gue bisa ada jadi dibantu keluarga di spion situ. gue, ya nggak? Iya. Gitu. Nah, itu yang kantin tuh. Iya. Terus kelar kantin, lu ke yang Karangan Bunga. Itu Kalau berapa mau- orang di situ? Karangan bunga. Hah. Karangan bunga 8. Wih. Oh, rame Karangan Bunga tuh ya. Apaan aja sih tugasnya? Nyiapin bunga, ngambil bunga kalau lagi nggak dikirim supplier, Bahan baku berarti kan? bahan baku. Ah, ah. Ya kan, terus ekspedisi, terus ngerangkai bunganya. Rangkanya, bunganya. Apaan tuh ya? Iya, Bahan baku, ngerangkai, ngerangkai, kurir. kurir. Yes, 8 tuh. 8 Gaji tuh, bulanan. bulanan. Lu jangan tanya gajinya dari mana. Oke. Dari gunung yang tadi bang. Dari gunung, iya pakai Gitu. pakai teknik duit balik. Duit balik. Nah, itu dia. Gitu. Abis itu, nah kalau nggak salah, sorry, yang Lele lu di mana? Di Jawa Tengah. Oh, di Jawa. Beberapa Pantes bulan lu sekali gue nanya baru ke juga. sana. Beberapa bulan sekali. Sebenarnya juga gue udah bikin sistem sih yang di sana. Jadi harusnya kalau lu ngasih makannya kondisinya sekian dengan jumlah ikan sekian, itu udah akan ketahuan di di file gue. Gimana? Lu punya gimana? Gue udah punya sistem, gue udah bikin gitu ya. Nah, Tebaran gue berapa, tebaran bibit Ikan. gue berapa, Bibit bibit berapa. gue berapa, terus gue kasih makan dalam range waktu ini sekian, ini Ya. akan jadi harusnya pertumbuhannya ada sekian, Ya. kalau ada mortalitasnya berapa, ya. gue udah bikin ada filenya. Sampai ada perkiraan panen Perkiraan panennya di berapa? kapan dan dapat berapa. Betul. Berapa ton Betul, gitu ya. betul. Kurang lebihnya gitu ya. Betul. Belajar juga om. Pasti. ATM gue Enggak, ATM. sorry. Ini yang Lele tapi paling nggak ada kontrol-kontrol by apa ya? Phone, video call. Ah, berapa orang di sana? 3. 3. 8, 3 gitu ya. Wah, benar. Tapi kan prinsipnya, Formasi 383 ya. gue berprinsipnya gini, ketika gue bukan menghidupi sih, maksudnya meringankan beban satu orang, pasti ada orang lain yang gue ringankan lagi bebannya. Mhm. Siapa itu? Keluarganya dia kalau dia punya keluarga. Tapi stres gak sih, Om? Stres om. Nih misalnya kayak sekarang nih, lu bilang Lagi daya beli menurun. Tapi kan gaji jalan terus. Iya Gaji kemarin. nggak bisa bilang, ini daya beli menurun nih, gua gaji setengah dulu ya bulan ini kan. Gue juga baru, Diamuk lu. gue juga baru curhat sama temen gue gitu ya. Apa gue cut gitu ya, Iya. gitu kan? Nah kalau cut kan nggak segampang itu. Kalau di keluarga kenapa-kenapa, kan maksudnya secara, Ya. kan kita manusia ya, ada hatinya gitu. Iya. Kadang nggak segampang itu kan. Nggak segampang itu. Tapi gue belajar ilmunya juga cara nge-cut orang supaya orang berterima kasih sama kita. Nah, Ada lagi kan, cuman gue masih tahan-tahan. Selagi gue masih sanggup ya udah deh jalanin dulu aja. gue juga udah nahan nih kalau yang ini. nih. Coba, gimana sih caranya nge-cutnya? Nge-cut sampai orang itu ngucapin terima kasih sama kita tuh ada caranya tuh. Gue Karena tahu gua- caranya kemana Kalau ini. berterima kasih biar sering. Gue tahu arah kemana ini. Makanya gue siap-siap. Gue udah mau jelasin. Iya. Terima Gue kasih Om, sering pernah banget ya. nge-cut satu tim gue di Sumsel ya om. Dan sekarang jadi juragan. Sumsel. Yes. Ngapain lu ke situ? Dulu waktu gue di profesional kan, gue pegang nasional. Iya. Gitu, gue cut dia, nggak ada yang berani nge-cut dia, bahkan distributor gue nggak berani nge-cut dia karena bokapnya itu adalah penguasa gitu kan, Jagger lah ceritanya gitu kan. Gue pernah coba cut dia, gue ngobrol baik-baik, gue ngobrol setelah keluar dia say thank you, udah, dan sekarang jadi bos dan Sekarang jadi teman. jadi teman. Setiap kali gue ke sana dia pasti jemput gue, nggak mungkin nggak. Jadi dah kalau ujung-ujung jadi bos mah. Ya kan kadang kalau kita Iya benar. Iya. tadi yang lu bilang lagi balik kalau dari awal om, lu tanyakan gimana caranya? Ya, lu kalau udah di zona aman lu nggak mau keluar ya, di zona aman mana ada pertumbuhan om. Emang ada modal nekat tuh harus ada sih sebenarnya ya. Iya, modal nekat sama Tapi modal harus percaya. terukur. Harus terukur. Modal percaya. Itu Mas. nih ada tadi masuk mulu. Gitu. Om Iya, Wiki. tapi emang harus terukur juga Iya, sih ya. terukur. Jangan belaga gila gitu ya. Betul. Dia semua ukur. Ya robot trading belaga gila om. Iya sih. Mau makan tidur dapat duit mana ada. Nah, tapi Itu, nih, itu, tapi ngaco itu.
nih ada beberapa sih kalau yang gue pikirin ya. Kayak sekarang lo ngapain masih nge-Grab? Kan lo udah Iya. punya bisnis. Nih kalau orang pada umumnya yang nonton mungkin ya. Iya. Nah, Gue ngapain tinggalin nge-Grab lagi? gitu ya. Loh, Om, lu mau ngapain? Ayam tetangga gue bengong mati, Om. Iya lagi. Ayam tetangga lo? Iya, bengong mati. Iya nggak? Masa gue mau bengong? Ada waktu, ada sumber dayanya. Kenapa lu nggak manfaatkan? Kan duitnya nggak tahu ini, mungkin akan ada yang mikir ya kan lu duit udah pasti banyak itu Iya, bisnis usaha lu bisnis begitu. 3 gitu. Buat apaan lu nyari ya Dan- maksudnya nge-Grab berapa sih paling? Ada yang bakal begitu kan pasti. Ya berapa paling, tapi kalau Grab itu lu jalanin, lu bener-bener nggak pernah pilih-pilih dan segala macemnya. First level manager Jakarta kalah walaupun S1 UI juga sama lu jadi driver Grab. Ayo, siapa yang mau ngebantah sekarang? Ngomong fair-fairan aja, jangan lu dapat 14.400 lu nggak mau injak. Tautannya 14.400 pancingan, habis itu dapat 200.000 lu. Nah, itu. Ya lu pilih aja. Terus pertanyaannya kalau kita ngebit di Jakarta nih Om, ya kan? Gua selalu ketemu dengan orang, gila Jakarta macet begini, ya nggak? Dapat duitnya dari mana? Ya ngeluh pasti ada kadang-kadang. Wajar manusiawi. Siapa yang nginjek gitu, kopling mulu Iya kan nggak? kalau yang manual. Wajar manusiawi Om. Gua juga ada keluhan-keluhan kayak gitu. Ih gila ya kadang-kadang ngeluhin, ini argo parah ya. Gitu kan. Ya tapi di balik parahnya ini kita harus tahu juga dunia ini sedang tidak baik-baik saja Bos. Iya. Gitu kan. Darurat. Iya, jadi Ah, masuk Pak Eko. Kasih gua screen biru. ya. Darurat Om. Ya itu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Terus lu mau berharap sesuatunya ideal seperti maunya lu? Nggak ada. Gitu. Jadi gue pikir, wah bisa nambahin duit buat lu kok. Lu mau ngapain kalau nggak? Terus terakhir kalau nggak ada lu cuma tidur. Dari tidur terakhir, ini kalau ngomong lagi nih, kehidupan para lelaki, lu malam dugem. Ya, paling aja Iya nggak? gitu, iya. Panti pijet. Waduh, Wah, Nah, iya benar. Konsumnya Gitu. lebih banyak. gelap juga hidup lu ya gue lihat. Ngelmu iya, panti pijat. Tapi bener sih Bang Olga. ya kan kalau- gue harus bisa, iya, iya, gua iya. harus bisa entertain orang dong. Benar, Iya. benar. Iya itu. Bagus. Goceknya Entertain. bagus. Iya, Gitu. iya, Kita ajak dulu kita sini. Gue harus bisa entertain orang. Iya benar. Itu kan ya orang lapangan kan begitu. Orang Ya lapangan nggak? gitu. Kita harus bisa entertain kita. Pokoknya semua daerah, di daerah manapun gue akan tahu tempat hitam dan putihnya di mana. Ah, rusak gua seminggu ke tanah suci. Seminggu ke tanah suci. Aduh. Dirusakin gua Iya, malam iya, iya, iya. Ngelmu iya, miras iya. Aduh. Tapi emang bener sih ya. Kehidupan dari, malam. Dari Iya. ini Om, apa Argo 14.000 yang lu cancel itu, yang lu tolak itu. Nggak lama kemungkinan kalau di situ ada relasi lagi, bener nggak sih Om? Iya, dan gue fair-fairan gue pernah dapat klien dari narik Om. Kayak apa nih? Ya, gue kebetulan juga bisa membantu orang untuk ngurusin perizinan. Gue lebih ke consultingnya bos gue sih sekarang sebenarnya. Kantor lama gue. Jasa nih ya. Iya. Jadi dia ngobrol, gue dapat dari Kemayoran. Dari Kemayoran ke Ancol, dekat kan? Ada lah tuh ya misu-misu curhat-curhat tipis, ngomongin Ngobrol, kerjaan. dia salah Nyambung. satu direktur di perusahaan gede kok. Perusahaan forwarding gitu kan. Anaknya mau buka perusahaan, gimana caranya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya udah tukeran kontak aja. Oh kan. Tukeran kontak. Ada nih, nyelip lagi masuk Iya. situ kan. Iya. Pak, semua di Indonesia itu bisa diatur, gue bilang. Dan Indonesia satu Emang bisa poinnya diatur semua di Indonesia? bisa. Oh. Bisa kan memang ada rules ya Bang. Oh, Dengan gitu. rules yang baik dan benar. Betul. Saya mau nanya. Iya, itu. Ini mempertegas doang. Iya. Kan tadi ngomong darurat sih Gitu. soalnya. Itu semua bisa diatur, saya bilang. Nggak ada yang nggak bisa. Ini yang sulit. Semua ada solusinya, Om. Gitu. Solusinya ada. Semua Solusinya. selalu pasti ada solusinya. Nggak Dihalusin, Mbak. mungkin. Bahas aja dihalusin. Gitu. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Semua ada solusinya. Terus, oh jadi kapan Wiki kita bisa ketemu? Ya Om, kita ngopi-ngopi singkat aja Om. Saya bilang ngopi-ngopi santai lah, ya nggak? Ngopi santai. Ngopi-ngopi santai. Nggak usah serius-serius Om, kita bahasnya santai-santai aja. Sampai ya udah coba, nah, gue coba bikin beberapa ini ya ketemu beli, oke, ya udah. Jangan jadikan klien gue habis itu Om, tapi saya cuma sampai sini ya. Selanjutnya saya udah nggak mau ngurusin. Lo kasih batasan tuh di situ. Iya, ya. karena memang bukan ranahnya gue lagi. Iya, Kalau iya. begitu kan nanti jadi profesionalnya lu aja. Iya, bener. Iya, 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 iya. Masuk aja lu di Gitu, sini. iya. Gitu kan. Dan gue memang nggak mau
Sempet terfikirkan gue kalau mau balik dunia profesional bisa-bisa aja Om. Gampang lah. Nggak gampang sih Ya Om. maksudnya ilmu lu banyak Om, Nah, dia udah banyak tapi banget. lu gitu. memilih inilah gitu. Iya. kan. Iya, gue Sekarang tetap lebih gue pilih fleksibel. stay di sini ya, satu Kenapa? fleksibel. Fleksibel. Fleksibel satu. Kedua, no pressure Om. Pressure-nya dari siapa? Tapi emang bisnis kemitraan gitu sih. Makanya kayak ya lu maunya gimana? Ya lu atur sendiri tuh gitu kan. Iya, lu nggak ada pressure. Tapi kita tetap punya KPI Om. Oh iya, KPI lu driver apa? ada. Bobot yang paling gede adalah kekuatan menghadapi macet. Oh, KPI untuk diri sendiri. Lu Iya, yang kalau set untuk sendiri gitu iya. kan akhirnya kan. Tapi gue juga selalu ceritain ke teman-teman gue bahwa KPI-nya kita itu kekuatan menghadapi macet, bobot paling gede. Nggak usah lu sekali macet, cak, macet kan. Konyol sih, tadi udah saya bilang lewat sini. Nah. Ya nggak ngomong fair-fairan, gue pernah juga Om ngelakuin itu. Tapi ketika gue itu, gue sadar. Udah nggak bener gue. Iya. Gue harus langsung mulai sadar lagi, oh iya, nikmatin aja. Gitu. Di mobil gue biasa ada buku. Kalau nggak gue punya e-book gitu ya. Kalau lagi macet bener-bener nggak gerak, ya udah gue baca buku. Atau nggak gue nonton YouTube, gue minta izin sama penumpang. Nggak gerak juga kan, saya sambil baca ya. Udah. Untuk menghilangi rasa. Lu mau, capek apalagi gitu itu kan udah di luar kontrol kita Om, macet Om. Iya. Apa yang bisa lu kontrol? Yang bisa lu kontrol kan emosi kita. Benar. Nggak ada lagi kan. Gitu. Iya. Jadi nggak ada pressure sama sekali. Ketiga, penghasilannya lu yang tentuin. Mau gede mau kecil. Mau gede ya gas terus. Iya. Mau kecil, ya udah udahan. Iya. Nah, cuman memang ada satu yang buat gue jadi kuncinya sih Om. Beda antara kita sebagai self-employed dengan benar-benar seorang karyawan bulanan. Iya. Artinya ketika kita sebagai self-employed kan kita ngelola uang kecil-kecil nih Om. Bayaran orang 10.000, 20.000, ya kan lu pegangin. Tapi ketika lu bablas, sekali beli Starbucks 70.000 bos. Iya. Habis tuh. Iya. Berapa trip tuh kan? Iya. Impas sama segelas doang. Iya. Iya. Pas Terus kelas abis doang. itu, ya, pegal-pegal nih, Delta boleh nih, Cok. Delta. Lu begitu. Nah, gue mau nanya ada aja ini. Gitu. Lu begitu biasanya sama gimana? Iya, gua tergantung situasi dan kondisi. Ada tolnya lagi, toleransinya apa. Benar. Gitu. Jadi di situlah lu kan bisa milih. Tapi kalau lu sebagai karyawan yang bulanan kan lu udah tahu dari tanggal 25 sampai tanggal 5 misalkan lu dapat gaji udah ada pos-posnya. Ini. Tapi kalau kita kan nggak ada, kita ngelola sendiri. Lu salah kelola ya udah selesai. Ya, dengan Makanya segala resikonya lah ya. betul, waktu dulu kan Grab sempat bikin ada pelatihan tentang financial kan. Itu bagus banget buat gua. Itu kan Pakai itu ya. kepake. Terus ada ngajarin bahasa Inggris kan. Dulu kan sempat ada tuh kita program seperti itu kan. Iya. Itu bagus banget gitu. Makanya inovasi-inovasi yang diberikan sama Grab ya itu bagus. Cuma kan banyak kan orang bilangnya, susah hidup sama Grab sekarang harga makin gak karu-karuan gitu aja. Ya tapi itu sih gua melihatnya sebenarnya lu mau kerjaan apaan aja lu akan menemukan yang kayak gitu sih. Setuju. Kantoran, gaji Ya. lu mau gede, gaji lu mau kecil, orang Tetap. apa karyawan ngeluh mah ngeluh. Betul. Lu bisnis, lu usaha, Kang nasi rames juga kalau lagi sepi dia mau ngeluh ya ngeluh aja gitu. Betul. Atau rame aja kadang dikeluhin. Rame amat orang ngapa sih? Gitu. Gak sempat Jadi duduk. serba salah Iya, gua kapan istirahatnya Kapan nih gua makannya? gitu. Dia Gitu. Iya, maksudnya emang orangnya aja pada di akhirnya samping gitu. ngeluh, rame ngeluh. Gitu. Nah sekarang gue jadi manusia bingung, jadi Tuhan aja bingung. Yang satu minta hujan, gue lagi dagang es, gue mana pernah minta hujan. Iya nggak? Iya, benar. Iya. Iya kan? Gua minta Nah, panas. tapi itu si petani padi pada minta hujan, kalau nggak sawah kering. Lo mau ngomong apa? Lah, petani cabai minta hujan sakit gigi dia. Gitu. Jadi tinggal kita menyikapinya aja lah Om, kalau buat gue ya. Secara pribadi lebih ke, ya udah, lu mau begini ya, lu ambil hikmahnya apa? Susah mah ada Om, susah mah ada. Pasti. Siapa yang bilang hidup lu enak-enak Enak mulu? mulu. Tapi Iya. kalau gue sejujurnya ya, jadi kemarin itu Mang, kita tuh Ah. buat produksi video itu, salah satunya Om Wiki, itu diantaranya ada 5 mitra lah. Ada yang dia ngebagi waktunya sambil nge-Grab sambil kuliah, Nah. bahkan anak rantau. Ya. Unifebra. Iya, Unifebra dari Padang Padang. ke Jakarta buat kuliah, tapi sekarang juga udah ngonten. Dari ngonten dia dapat uang, Ya. dari nge-Grab dia dapat uang, dari situlah uang itu yang untuk dia kuliah. Benar. Fleksibilitas waktu. Betul. Terus ada Om Yodi. Om Yodi dulu tuh yang pas kita masih di bawah tuh yang angkringan konsepnya. Ya. Itu dari
narik Grab Bike. Grab bike. Dari situlah dikumpul-kumpulin modal sampai sekarang bisa punya franchise 200 lebih. 200 lebih. Ya itu. Malah sampai orang masih nanya, "Lo ngapain narik?" Enggak, gue mau narik emang karena ini keluarga gue, teman-teman ini nggak bisa gue tinggalin. Setuju. Orang-orang ini yang ada pas gue masih susah, masa gue nggak ada pas gue udah ada gitu. Itu dia masih narik sampai sekarang sambil jalanin usahanya. Ada Pak Prapto, dia juga servis elektronik. Nah. Stres. Apa ya masalahnya ya? Dibawa nariknya dulu. Oh ini nih masalahnya nih. Pulang Jadi jadi. solusi. Jadi solusi. Nah malah buat dia narik itu memang Ya. ada penghasilan di situ, tapi refreshing. Ya benar. Narik refreshing buat Setuju. dia. Sama gue juga. Ada momen-momen kalau lu penat kan lu jalan-jalan lu lihat. Kalau ketika lu dagang lagi sepi kan lu akan melihat pasar kan. Oh, kalau semuanya lagi sepi bukan mencari pembenaran, tapi dunia sedang tidak baik-baik saja. Apa yang harus lu tingkatkan lagi? Iya sih benar. Iya Iya, bang, iya, apalagi iya. Om Wiki kan usahanya 3, pala mau meledak itu. Ya udah, makanya dia bertahan narik. Tetap narik aja. Justru bro. malah ya, justru ya. Itu. Loh dia bisa nambahin duit buat lu kenapa enggak sih? Iya, nambahin duit juga. Yang menarik kemarin juga ada kita ini. Bunda Meta dari Makassar. Betul ya? Dari Makassar. Dia pagi jadi kepala sekolah sampai siang narik sampai malam. Dia dari kepala sekolah maksudnya dari menjadi guru tuh penghasilannya nggak seberapa kalau katanya. Cuman saya passion saya emang di sini. Saya pengen jadi pendidik. Saya seneng tuh ilmu yang saya punya saya kasih ke anak-anak karena pendidikan karakter itu penting banget di Indonesia buat masa depan dipikirin bangsa dipikirin sama dia. Yoi. Tapi nyari duit ya dari nge-Grab. Maksudnya orang punya motif beda-beda. Tapi ternyata fleksibilitas sepenting itu rupanya Yes, gitu betul. ya. Buat ngasih kita nafas kita mau ngapain lagi nih? Betul. Dan lu bisa cari ya angin segar kan di luar. Kalau kita tiap hari ngeliatnya cuman di depan meja, laptop, kertas, capek. Om. Dan gue jujur gue bukan orang back office sih. Gitu. Gue bukan orang back office. Nih, duduk setak aja. Waduh, sakit gigi gue kalau kayak Iya, begitu. iya, iya. Sakit gigi gue kalau dibilang kayak begitu mah. Udah gue nggak akan jadi back office. Tapi Om, nih gua berusaha menjadi penonton ya. Penonton mungkin ada yang bilang, dia mah kelihatannya di Cina tuh. Dari kecil udah kaya dia mah. Mau bikin usaha apa juga ada yang modalin pasti di keluarganya. Lu mau Mau bilang, ngomong apa lo? gue akan bilang, loh, semua orang lu bilang punya privilege, semua punya privilege. Yang lebih punya privilege sebenarnya anak-anak yang di bawah, yang nggak punya beban apapun. Kalau lu sekarang lu bilang dia punya si A punya privilege begini, kalau dia nggak berhasil malu nggak? Kalau mentalnya nggak kuat, gila lu, masuk RSJ lu. Tapi kalau lu dari bawah bener-bener gak ada, ya lu nothing tulus, lu Belum berjuang. bebannya, Iya. bikin malu papa, masa ini aja nggak bisa, Iya, disekolahin ke Amerika, nggak jadi apa-apa, Gitu. beban lagi Beban lagi. gitu ya. Akhirnya banyak yang bunuh diri. Nah, Gitu. mental nggak kuat lah. Mental nggak kuat, ya habis lu selesai. Emang akhirnya positive mind sih yang Yes, paling penting ya. betul, Maksudnya positive kayak mind. lu kerjain lo apaan aja, kalau lu keluhin ya nggak jadi apa-apaan sih gitu Betul, ya. betul. Capek doang Betul. akhirnya gitu. Dan kalau ngeluh ya setiap hari ngeluh aja. Isi lagi. Dan Iya. gue mau bilang hidup tuh nikmat sebenarnya, Om. Hidup tuh nikmat. Cuma rasa syukur kita yang kurang dikit, Om. Ih, Keren, masuk mulu nih. itu kata lagi dia. ya, jadi hook ya depannya. Iya. Bagus tuh. Hidup nikmat, rasa syukur yang kurang dikit. Siap. Wah, cakep ya. Cakep Episode ini. banget, Bang. Segitu. Apalagi Om? Harapan ke depannya apalagi nih? Lu mau ngapain lagi abis ini? Gua berharap harapan dreams gua ya gua pensiun di umur 42 tahun, Om. Oh, udah nggak mau ngapain Sekarang lah. 41 nih kan? Enggak, 39. Oh, iya. Tahun depan pisan dong. Gua berharap ya gua bisa pensiun tuh bukan artinya gua nggak bekerja Kenapa ya. pensiun tuh gimana tuh maksudnya? Konsep Nah, pensiun. jadi konsep pensiun gue itu bukan artinya gue tidak melakukan apapun gitu ya. Gue tetap bekerja, yang tadi lu bilang mau passion lu apa ya, lu kerja yang mana yang lu suka. Tapi gue sudah bisa, orang bilang nggak kaya raya lah, nggak usah kaya raya banget lah. Iya. Maksud gue ya, bukan nggak usah, bukan nolak rezeki Tuhan ya. Iya. Tapi- Ya kalau dikasih syukur. Nggak dikasih ya, lu bisa hidup sehari-hari begini. Tuh lu mau hidupin dari apa kata orang terus juga capek. Hari ini besok pakai Lambo, lu bilang besok mau pakai pesawat jet. Ya nggak? Nah, itu nggak akan pernah ada puasnya kan. Ya udah nikmatin hidup lu, keluarga lu ada, ya udah enjoy aja.
Jadi gue akan, intinya gue bekerja ya, tapi duitnya ada dari yang lain-lain ini, makanya gue pengen nge-build beberapa lagi. Itulah yang lagi lu tabung sekarang Iya, betul. Dan gue pengen bikin satu kayak ya small yayasan kecil gitu deh Om, mudah-mudahan kalau bisa. Kalau Tuhan Yayasan izinkan. kecil? Yes. Apa itu? Gue pengen, karena gue ngerasain pernah susah selama abang gue sakit ya. Heeh. Ya benar-benar susah banget gitu ya. Jadi gue pengen bikin yayasan kecil untuk membantu para penderita gagal ginjal ini yang pada cuci darah. Ya kalau memang perlu kayak beli kursi roda atau apa, tabung oksigen dan lain-lain. Nah, gue pengen membantu menyalurkan itu sih. Siap. Gitu. Gue pengen banget bikin Gua itu. kira saat tadi gua bertanya itu, gua mau bisnis ini lagi nih. Enggak ya? Enggak, gue Lu pengen. mau menghapus dosa yang Gue tadi mau charity lah. Ngelmu. Iya, kayak gitu Itu Bang. harus dihapus tuh ya, Iya, itu iya. harus dihapus tuh. Ya tapi prinsipnya kan dosa sama ibadah harus seimbang. Om. Oh, Iya, harus balance. Iya. siap. Jadi Amin. gue pengen Semoga bikin lancar itu. tuh. Jadi ya dari sekarang lah ada duit dikit ya, lu beliin. Gue ada beli ya tongkat lah yang agak murah kan tongkat gitu ya. Yang bisa dipakai. Ini tabung oksigen kemarin gue lihat di rumah udah tiba-tiba udah ada yang ngulangin satu. Mulangin. Oh, Iya. berarti lu udah jalan Gue udah jalan sebenarnya. dikit-dikit Om. Tipis-tipis saya dulu ya, maksudnya lu apa masih beli, light-light ada biasa duit, lah. beli lagi buat inventaris, Iya. kalau ada yang mau pakai ya pakai. Gitu, karena- Udah selesai ya dipulangin. Pulangin. Ntar Kalau kali ada yang lu mau oper lagi ke mau pakai. orang lain boleh, tapi lu bertanggung jawab dioper ke siapa. Infokan gitu Infoin ya. ke kita kontaknya berapa gitu. Biar buat pendataan gitu ya. Ya, jadi ya udah lu bagiin aja kayak zaman kita perpus di sekolahan aja gitu. Ya ntar kalau ada teman-teman yang Bener. juga mau nyumbang boleh Iya, gitu ya. boleh. Apa nih? Mau kursi roda, mau apa? Gitu, Silakan. Langsung. Atau Gua- malah mungkin kayak bukan uang, tapi gue punya nih unitnya nih. Iya, Gak justru- daripada nggak kepake di rumah Menit gue. aja benar. Justru Lu Om, gue pakai. pengennya bahwa kedepannya sih gue nggak terima dalam bentuk fresh money Om, sejujurnya. Pertanggungjawaban ya. Yoi. Ya. Gila, itu Berat. nanti, wah nggak deh, gue masih agak mikir sih. Hmm. Tapi gue memang baru jalanin by diri gue ya, karena ngurus perizinan ini bukan perkara yang mudah. Ada puji Tuhan kemarin ketemu Andino ya kan di HMG kan. Oh iya, Yoi. ngobrol. Ngobrol. Siap. Gue dikasih kontaknya staffnya dia kan. Heeh. Jadi mungkin gue bisa kolaps dengan beliau nantinya. Dengan benih Oh baik iya, atau siap, apapun siap, gitu siap, kan. siap. Minta arahan gitu Iya, kan. iya. Gimana caranya. Jadi kalau dapat fresh money beban buat gue kayaknya Om. Belum ntar mana tuh duitnya? Belum Masa lagi cuma tuh tiba-tiba gaji segitu doang gitu tiba-tiba ya? setannya lewat panti pijet lagi. Ah. Itu yang ditakuti. Iya kan? Nah, lo kalau ke panti pijat pakai duit balik, teknik duit Yoi. balik. Ntar lu bilang boleh dong, lu mau naik, katanya lu mau naik apa? Dosanya Porsche double. gitu kan, ya atau Lambo gitu kan. Nah, itu enggak lah, jangan lah. Kalau bisa dalam bentuk alat memang kita bisa salurkan sama orang yang Benar, perlu. langsung aja. Itu Iya, lebih iya, tepat sasaran menurut gue, gitu loh. Itu dreams-nya gue ya, tapi kita nggak tahu, jalanin aja dulu. Iya. Pelan-pelan gapai mau sampai ke sana. Bener sih. Siap. Semoga lancar, semoga lancar. Amin, amin. Mudah-mudahan amin. harapan Iya. Om Winggi ke depannya bisa ya banyak ada yang membantu juga ya lah Bang ya. Dari yang nanti nih penonton kita langsung aja gitu kontak. Mudah-mudahan. Kalau ada, Kalau ada, boleh komen kalau misalnya mau nyumbang ya. Ya. Iya, boleh, Kali boleh. ada tongkat nggak kepake, Betul. ada Kursi roda. nggak kepake. Betul. Jadi kalau memang Sorry, unit apa aja Iya, sih iya, yang sekarang lu miliki? iya, kursi roda, tongkat, tabung oksigen Om, masih Tabung ada. oksigen ya. Yes. Ih, Karena kepake tabung banget oksigen tuh kemarin pas pakai banget. pandemi Pakai ya? banget pas pandemi. Pas Berapa? waktu Punya berapa lu? baru dikit sih Om, gue baru 5. Oh iya. Baru 5. Berarti kalau dipulangin ntar lu isiin gitu. Apa Iya, gimana sih? kadang gue pulangin kalau Karena pas soalnya tabungnya yang sulit ya. Kalau ngisi mah bisa. di mana aja. Gimana aja. Di mana aja. Tabungnya lumayan. Tapi kan parah, tabung ya. kan lu punya investasi kan Om. Kalau ketika kita ada keluarga yang lagi kondisinya sulit kan, lu boro-boro itu makan buat besok aja lu pikirin kan. Iya. Gitu loh. Kita nggak usah ngomong muna deh pasti. Ya tapi kalau lu beli tabungnya harga sejutaan lagi kan, waduh gila spend money banget. Iya. Bener. Tapi kalau lu dapat pinjaman dari orang kan, wah tinggal modal nolong isinya banget. aja. Modal isi gitu. 20.000 Om. 20.000. Itu 20.000. Iya murah. Gitu. Tapi Tapi kalau pas gua bisa Siap, siap. gua isiin. Tapi kalau gua nggak bisa ya mohon maaf. ya. Lu dengan Iya, apa ada yang ada Iya, gitu iya, ya. iya. Gitu. Siap. Semoga lancar Om ya. Amin Om, thank you Om doanya Cita-citanya mau Om. bikin apa tadi yayasan ya. Iya. Nah, by the way buat teman-teman yang nonton, seperti biasa nih kalau sekarang tuh sebat Ngeri. selalu ada hadiahnya. Ngeri. Bertabur hadiah. Bertabur hadiah. Apa tuh Mang hadiahnya, Mang? Hadiahnya mana tuh ya? Ah. Nah, tulis di komentar
Tulis di kolom Ntar komentar dulu, jawaban jangan Om. dibaca plek-ketiplek, tar dulu. Nah, Ada, kita punya 250.000 Nah, untuk itu, 2 orang terpilih. Bang Pik Gitu. goblok itu. Iya, Ngomong, iya, Bang. iya. Pokoknya ada nih hadiahnya 250.000. Bukan untuk 2 orang terpilih, masing-masing. Oh, Jadi ada hadiahnya total hadiah 500.000. Total hadiahnya OVO 500.000 untuk 2 orang pemenang, bener? Iya, jadi satu pemenangnya 250.000. 250.000 masing-masing. Oke. 250.000 udah bisa beli tongkat setahu gua. Bisa. Nah, Bisa, lu dapet tuh. hadiah, lu beli tongkat, sumbangin. Kok Om Wiki langsung. Enggak oke. sih, bebas sih. Bebas. Buat apa be boleh. Pertanyaannya. Jawab pertanyaannya, Ini Mas. jawab pertanyaannya nih. Pertanyaannya adalah ada bisnis apa aja yang dipunya sama Om Wiki? Nah, itu kalau lu tonton videonya sampai habis, lu bakalan tahu apa aja Ya. bisnisnya itu. Nanti jawab di kolom komentar kalian. Siapa tahu kalian pemenangnya. Iya. Bener ya? Tadi ada kantin, ada karangan bunga, Nah, jelasin lagi. sama Usaha ada lele di Jawa Tengah. Tuh. Gitu, gua kasih tahu aja. Kasih tahu lagi tuh. Kalau kagak, Iya, besok-besok kan nonton keliwatan lu. kelihatan ya. Tahu. Ya. Gitu dia. Siap, Om gitu Wiki, aja. makasih Om, banyak thank ya. you Om. Sama-sama. Sampai Semoga ketemu kedepannya lagi bisa ya. lancar. Thank Lancar you. usahanya, Thank lancar you, Om. planning ke depannya di yayasan ya. Amin. Siap. Nah, buat teman-teman, apa sih ini closingnya gue lupa. Ya, lama dia. Jangan lupa follow Instagram kita di @sahabatgrab.id. Nah, kalian juga bisa DM kita. Kira-kira mau cerita apa lagi nih yang kita angkat di sini nih? Atau mungkin kalian mau cerita di sini bareng kita? Boleh juga. Boleh juga. Dan jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan yang paling penting nih, tombol loncengnya. Ah, itu dia. Kita udah berapa episode sih, Pik? Kayaknya udah mulai bisa diganti gimmick-gimmicknya. Kali ada gitu. Oke, 93. Udah. Episode Udah 93. dong. Ntar episode cepet kita ganti ya, Bang? Kita ganti ya, Iya, harus. iya. Ya mungkin suasananya Iya, benar. atau apanya nanti kita lihat lagi. Akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Komong Belantara. Serian. Saya Wiki. Jangan lupa, sebat dulu. Mantap. Dan